Ini ma'asyiral ikhwah, yang pertama yang dibahas di sini bahwa dari hukum yang 5 yaitu al-wajib. Ini sebelum masuk dalam bidang fikih kita harus tahu dulu dari 5 pembahasan mengenai hukum. Yang pertama, dan ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu wajib. Al-wajib. Dan wajib ini ya definisinya wa huwa ma uthiba fa'iluh. Wajib itu adalah ma uthiba fa'iluh, apa yang pelakunya itu diberikan pahala, orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Wa uqiba tarikuh, atau orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib itu akan mendapatkan siksa, mendapat dosa dia. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Atau definisi wajib yang lain disebutkan oleh para ulama, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam syariat dari segi keharusan, harus dilakukan. Itu wajib namanya. Nah, ini ada beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih, hukumnya itu wajib. Jadi ingat ya, wajib itu ma uthiba fa'iluh wa uqiba tarikuh. Yang melakukan berpahala, meninggalkan meninggalkan dia mendapatkan dosa. Wa uqiba tarikuh. Meninggalkan dia mendapatkan dosa. Ini namanya wajib ini jamaah. Dan yang wajib ini banyak sekali dari hukum-hukum syariat. Seperti yang paling pokok yaitu solat. Nah, solat itu adalah tiang agama yang Rasulullah SAW mengatakan as-salatu amududdin. Solat itu adalah tiang agama. Dan solat itu adalah sesuatu urusan perkara yang paling pertama Allah tanya di hari kiamat kepada seseorang. Soalnya disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat atau fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Ini ma'asyiral ikhwah. Kata Nabi, yang paling pertama Allah tanya di hari kiamat nanti tentang salat. Allah enggak tanya tentang seberapa banyak sedekah kita, seberapa berbakti kita kepada kedua orang tua kita, seberapa banyak kita menolong orang. Itu ditanya juga, hanya saja yang paling pertama Allah tanya bukan itu. Tapi kata Nabi, yang paling pertama akan dihisab Allah hitung adalah tentang solat seseorang. Kalau solatnya baik, kata Nabi, akan baik semua amalnya. Kalau solatnya buruk, buruk semua amalnya. Maka ini solat hukumnya wajib, ya. Dan kewajiban solat itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' kaum muslimin. Dalil yang sangat tegas sekali bahwa solat itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, kata beliau dari hukum yang 5 yaitu al-haram. Kata beliau di sini ats-tsani wal haram. Yang kedua adalah haram. Haram kalau orang Indonesia bilangnya haram. Orang Arab menyebutnya haram. Ya, atau nama lainnya adalah al-mamnu' atau al-mahdhur. Ini nama lain dari haram. Sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lawan dari haram itu adalah didduhu, yakni diddul wajib. Lawan dari wajib jemaah. Kalau kita mau tahu apa itu haram, lawan dari wajib. Kalau wajib kan tadi dilakukan berpahala, ma uthiba fa'iluh, ditinggalkan berdosa, wa uqiba tarikuh. Tapi kalau haram lawannya, berarti dilakukan dapat ya, dapat dosa. Ketika ditinggalkan berpahala. Atau bahasa Arabnya ma yu'aqabu fa'iluh, orang yang melakukannya mendapatkan dosa, wa uthiba tarikuh, dan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini haram. Lawan dari wajib jamaah. Yang ketiga dari hukum yang 5 yaitu al-makruh. Beliau sebutkan di sini yang ketiga wal makruh, yaitu makruh. Ma uthiba tarikuh wa lam yu'aqab fa'iluh. Orang yang meninggalkannya uthib, mendapatkan pahala. Ma uthiba tarikuh, yang melakukan ma uthiba tarikuh, yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Wa lam yu'aqab fa'iluh, tapi jika dilakukan tidak berdosa. Ini makruh. Jadi sekali lagi saya ulangi, makruh itu ma uthiba tarikuh
yang meninggalkan mendapatkan pahala, walam yu'aqab fa'ilu. Kalau ada orang yang melakukan, dia tidak mendapatkan dosa. Ini namanya makruh. Yang keempat yaitu al-masnun. Al-masnun ini penamaan lain dari sunnah. Sunnah itu banyak namanya jamaah. Kadang disebut dengan sunnah, kadang disebut dengan masnun, kadang disebut dengan masyru', kadang disebut dengan mandub, banyak namanya. Tapi intinya sunnah itu adalah didduhu, diddul makruh. Kalau makruh tadi apa? Dilakukan apa? Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau sunnah lawan dari makruh itu, yaitu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Atau bahasa Arabnya ma yuthabu fa'iluh wa lam yu'aqab tarikuh. Orang yang melakukan berpahala, meninggalkan tidak apa-apa. Ini namanya sunnah. Dan yang kelima yaitu al-mubah. Yaitu al-mubah. Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Mubah itu definisinya orang yang melakukan ataupun orang yang meninggalkan itu sama saja. Melakukan tidak apa-apa dan meninggalkan juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Mau dilakukan tidak apa-apa, mau ditinggalkan tidak apa-apa, sama saja. Ya, 50-50. Ya, dari orang yang melakukan atau orang yang meninggalkan. Ini namanya mubah jamaah. Jadi jelas ini dari hukum yang 5 yang mesti kita ketahui. Saya ulangi tadi, yang pertama apa? Wajib, definisinya apa? Orang yang mengerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah haram, lawan dari wajib. Yaitu kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala justru, lawan dari wajib. Yang ketiga yaitu makruh. Yaitu apa? Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan. Kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang keempat yaitu masnun, lawan dari makruh. Dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan yang kelima yaitu haram, ya, yaitu yang kelima yaitu mubah, yaitu orang yang melakukan ataupun tidak melakukan sama saja, tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan pahala. Tapi ingat ma'asyiral ikhwah, khusus untuk pembahasan mubah, ada namanya mubah yang berlebihan. Ya, al-mubah al-mufaddalah. Mubah yang berlebihan. Dalam perkara mubah yang berlebihan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan dosa jika terlalu berlebihan dalam perkara mubah. Contoh, seorang yang hobi untuk mancing. Mancing ini hobi oleh sebagian orang. Ya, apa hobinya Pak? Hobi saya mancing. Ya, menuntut ilmu, saya juga belajar, ikut taklim, tapi hobi saya mancing. Dia pergi mancing. Tapi dengan pekerjaan mancing itu dia luput segala sesuatu. Lupa untuk mencari nafkah. Karena mancing ini kadang bukan untuk cari nafkah, untuk hobi saja. Dia nggak dapat apa-apa. Atau kalau dia dapat dalam jumlah yang sedikit, tidak cukup. Tapi memang sekedar hobi, menghabiskan waktu dari pagi, siang, malam, besok seperti itu lagi, pagi, siang, malam. Nah, itu namanya mubah berlebihan. Dia bisa berdosa di situ. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Banyak contoh-contoh mubah yang berlebihan. Termasuk hobi main futsal, hobi main bola. Olahraga itu ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah, bisa jadi ibadah itu main futsal. Kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau berlebihan dalam perkara yang mubah ini, sampai hari-harinya futsal terus, ya, tidak pernah untuk belajar ilmu agama, dia luput dari kewajiban yang lebih wajib, maka dia berdosa di situ. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, di dalam syariat disebutkan. Jadi ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kemudian kata Syekh di poin yang kedua, wa yajibu 'alal mukallaf ay yata'allama minhu kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Kalau tadi poin yang pertama di dalam kitab ini tentang hukum yang 5. Sekarang kita masuk di poin yang kedua, kata beliau, wa yajibu 'alal mukallaf. Diwajibkan bagi seorang mukallaf.
Apa tadi artinya mukallaf? Orang yang sudah menanggung dosa sendiri, sudah terkena beban syariat dia. Apakah yang dilakukan itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu semua sudah kena beban sama dia. Kalau melakukan ini, ya kamu tanggung itu semua dari 5 hukum itu, atau salah satu dari 5 hukum yang ada itu, yang telah disebutkan. Kata beliau, wajib bagi seorang mukallaf, atau mukallaf ini bisa kita katakan dia adalah seorang yang baligh, aqil, dan sudah tamyiz. Sudah baligh, sudah akil, sudah dewasa, sudah menanggung dosa sendiri. Wajib bagi seorang mukallaf ayyata'allama, untuk dia mempelajari kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi. Dia wajib mempelajari apa yang dia butuhkan di dalam ibadahnya. Sekarang apa jemaah? Kita ibadah apa ini? Salat misalnya. Ya. Salat itu tiang agama. Gerak-gerik, tata cara, gerakan dan bacaan itu semua adalah tauqifiyah. Turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril dan diajarkan malaikat Jibril langsung tanpa perantara kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah langsung mengajarkan kepada para sahabat tanpa perantara. Itu ilmunya menurut riwayat dan dirayat. Ya, secara turun temurun. Oleh karena itu kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya ma'asyiral ikhwah, kita butuh untuk belajar tentang salat ini. Ya. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang wajib, dan salat itu adalah fardhu ain. Dari gerakannya, bacaannya, itu adalah fardhu ain, personal setiap kita itu wajib mempelajari. Bukan dia adalah sesuatu yang bisa dibebankan kepada orang, seperti sholat jenazah misalnya, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu kelompok yang melakukan, kelompok yang lain gugur. Tapi kalau bacaan sholat, gerakan sholat, itu adalah sesuatu yang bentuknya fardu ain, wajib perorangan bagi kita jamaah. Tidak bisa diwakilkan. Anak kita masuk pesantren, terus kita bilang, "Nak, belajar baik-baik ya, bapak udah tidak ada kesempatan lagi untuk belajar sholat. Pokoknya kamu sajalah, bapak sudah tidak ada kewajiban, atau bapak sudah memiliki kesempatan, kamu saja. Saya tidak berdosa. Kenapa? Karena saya sudah habiskan harta untuk membiayai kamu di pondok pesantren. Yang penting kamu belajar baik-baik." Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini hukumnya bukan fardu kifayah, tapi hukumnya fardu ain. Ini wajib. Termasuk puasa. Orang yang berpuasa, dia mesti mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang menjadikan puasa itu menjadi makruh, pahalanya berkurang di sisi Allah, apa-apa saja yang menjadikan puasa seorang itu sah, dan hal-hal yang lain. Demikian pula haji, umrah, ibadah apa saja, itu wajib bagi kita untuk belajar tentang itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Ustaz, berarti wanita tidak wajib untuk belajar? Jawabannya, laki-laki saja yang sempurna akalnya wajib belajar. Lagi seorang wanita yang Nabi SAW mengatakan mereka kurang agama dan kurang dari segi akal, tentu lebih wajib lagi untuk belajar ilmu agama. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi jelas bahwa Syekh ingin menekankan kepada kita di sini, seorang yang melakukan ibadah, dia wajib untuk belajar tentang apa yang ada pada ibadah itu, termasuk setiap gerak-gerik yang ada dalam sholat. Kita wajib belajar itu jamaah. Karena kita lihat banyak sekali orang-orang yang melakukan ibadah dan hanya dia sendiri yang berbeda. Orang lain tidak seperti apa yang dia lakukan. Seperti ketika takbir mengangkat tangan terlalu tinggi melewati kepala, Allahu Akbar. Nah, ini setiap gerak-gerik yang kita lakukan harus ada dasarnya dari Nabi SAW. Bukan pula ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Terkadang orang sami'allahu liman hamidah, dia seperti mengadahkan tangannya meminta kepada Allah seakan-akan dia berdoa, bahkan mengusapkan ke wajahnya. Nah, ini kita bisa bertanya, apakah ada dalilnya Anda melakukan ini? Di mana Anda belajar? Apakah ada hadisnya? Apakah ada contoh dari para ulama? Apakah para ulama ada meriwayatkan dari sahabat? Apakah sahabat pernah melihat Nabi melakukan itu? Kalau ada, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak ada, kita mesti belajar. Apa yang aneh pada diri kita, kita cari pembahasannya, belajar tentang itu hukumnya wajib jamaah. Termasuk juga di dalamnya tentang salam, seperti yang telah kita bahas. Ketika tahiyat, Rasulullah meletakkan yadahul yumna ala fakhidihil yumna.
Tangan kanan di atas paha yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra. Meletakkan tangan kiri di atas paha yang kiri. Dengan meletakkan, dan itu dilakukan sampai salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Tidak disebutkan bahwa Rasulullah SAW membalik tangannya ke kanan ketika salam ke kanan, membalik tangannya ke kiri ketika salam ke kiri. Ini sesuatu yang aneh seperti ini, yang menyelisihi keumuman orang banyak. Kita harus mempelajari tentang apa yang terkait tentang dalil-dalil berkaitan dengan perkara itu. Ini kewajiban bagi kita. Seorang muslim itu harus memiliki rasa cemburu terhadap syariat yang diada-adakan. Ya, betapa lancangnya dia membuat syariat sementara Rasulullah saja telah mengatakan bahwa agama ini telah sempurna. Allah juga demikian menyebutkan bahwa agama Islam ini telah sempurna. Dan tidaklah Rasulullah diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam itu sudah utuh, tidak perlu modifikasi, penambahan ataupun pengurangan. Yang dianggap penambahan saja yang dilarang, pengurangan tidak apa-apa. Semuanya tidak boleh, baik penambahan atau pengurangan, karena bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah bentuknya ziyadah, ada bid'ah bentuknya mengurangi, bukan menambah, tapi dia jenisnya mengurangi. Ini ma'asyiral ikhwah, Syekh ingin menguatkan kepada kita demikian. Demikian pula saat melakukan muamalah. Muamalah ini ya berinteraksi, apakah berjual beli. Ini wajib kita belajar. Seorang pedagang, kerjanya berdagang di pasar, atau dia adalah seorang pebisnis, dia harus mempelajari, jamaah, wajib bagi dia pada saat itu untuk mempelajari tentang fikih muamalah, fikih tentang perbisnisan. Jual beli yang halal itu seperti apa? Bagaimana kriterianya? Apa-apa saja jual beli yang diharamkan? Misalnya contoh, ya, membeli emas dengan cara mencicil. Ini diharamkan dalam syariat. Dalil jelas dari Rasulullah. Ketika jual beli emas, Rasulullah mengatakan yadan biyadin. Harus cash, kontan, tidak boleh dalam bentuk cicilan, kredit kalau bahasa kita. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, sesuatu yang banyak orang-orang tidak memahami. Intinya saya bisa mendapatkan uang, nggak apa-apalah saya cicilkan emas saya misalnya kepada orang. Yang penting nanti kamu beli emasnya walaupun dengan cara dicicil. Akhirnya semua orang menyapu rata, yang penting dapat harta, yang penting hartanya berlipat, semua halal. Demikian pula jual beli gharar, jual beli kecurangan yang di dalamnya ada unsur yang tidak jelas, ya, seperti menjual sesuatu dengan tidak menyebutkan kerusakan-kerusakan pada barang yang dia jual. Ini penting sekali. Seorang yang belajar dia mesti mengetahui tentang ini. Demikian pula beberapa tempat yang tidak boleh untuk bertransaksi jual beli, di antaranya adalah masjid. Ya, Nabi SAW mengatakan semoga Allah menghilangkan berkah dari keuntungan hasil jual beli yang dilakukan di dalam masjid. Tidak ada berkahnya. Ini mesti kita pelajari, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya. Dan hal-hal yang lain berkaitan dengan apa saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agamanya. Kalau antum mau paham fikih, kalau ada orang yang paham tentang ilmu fikih, ya, artinya Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Alhamdulillah. Kalau kita cinta dengan ilmu fikih, ya, dan Allah pahamkan kita tentang hukum-hukum fikih, artinya Allah menghendaki kebaikan untuk kita, jamaah. Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Ini dari hadis Muawiyah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, yang disebutkan oleh para ulama muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini jelas, ya. Berarti sudah 2 poin ini kita bahas dalam pembahasan ini. Yang pertama tentang hukum yang 5. Setelah kita tahu hukum yang 5 dari hukum taklifiyah, yang kedua tentang kewajiban seseorang untuk mempelajari apa yang dia butuhkan di dalam ibadah dan muamalah kehidupannya sehari-hari. Kemudian ma'asyiral ikhwah azakumullah, kita masuk dalam pembahasan inti dalam ilmu fikih, yaitu kitabut taharah. Kitabut taharah, ya. Kitabut taharah, taharah secara bahasa yaitu an-nazafah wan nazahah. Ini taharah, kitab bersuci. Taharah itu secara bahasa an-nazafah wan nazahah. An-nazafah itu artinya berbersih, ya. An-nazahah sama saja. Ini muradif atau dia adalah salah satu
dari dua kata yang maknanya sama. Ya, dua kata yang maknanya sama. An-nazafah wan nazahah. Itu maknanya taharah secara bahasa. Adapun secara istilah, taharah itu terbagi menjadi dua. Ini secara istilah ya. Taharah terbagi menjadi dua, ada taharah ma'nawiyah, ada taharah hissiyah. Ada taharah ma'nawiyah, ada taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah yaitu taharah yang berkaitan dengan ma'nawi, apa yang ada di dalam hati. Membersihkan apa yang ada di dalam hati dari noda kesyirikan, noda riya dan sum'ah. Itu harus dibersihkan. Ini taharah secara istilah menurut ma'nawi. Yang kedua ada namanya taharah hissiyah. Taharah yang dibersihkan tapi hissi. Hissi itu sesuatu yang termasuk dari anggota tubuh kita yang dibersihkan. Ini namanya taharah hissiyah. Jadi ma'asyiral ikhwah, banyak orang berwudu atau membersihkan jiwa, dia hanya membersihkan hissiyah saja, jiwanya saja. Orang mau sholat wudu, paham dia, saya mau sholat wudu, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah enggak terima sholat salah seorang di antara kalian kalau dia berwudu, kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau saya sholat ya harus wudu. Itu namanya taharah hissiyah. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki, itu namanya taharah hissiyah, membersihkan anggota tubuh. Tapi ada taharah yang kedua, taharah ma'nawiyah, hati kita jamaah. Orang sholat walaupun taharah hissiyahnya semua anggota tubuhnya itu sudah bersih, tapi hatinya belum bersih, itu sholatnya enggak sah. Seperti contoh orang yang sholat tapi dia juga melakukan kesyirikan. Artinya dia belum membersihkan hatinya, belum memperbaiki kalimat tauhid yang dia ucapkan. Inilah ma'asyiral ikhwah azakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau membawakan kitab taharah, beliau seperti mengisyaratkan tentang taharah ma'nawiyah. Beliau seperti mengisyaratkan seputar taharah ma'nawiyah, yaitu taharah yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati. Demikian pula orang yang sholat, maka dia harus memperbaiki hatinya dari noda riya dan sum'ah, yaitu ikhlas. Al-ikhlasu huwa al-ibadatu bi ghairi riya'in wala sum'ah. Yang dikatakan sebagai ikhlas itu lughatan secara bahasa adalah at-tasfiyah, membersihkan. Ikhlas, orang sholat itu ikhlas, dia bersihkan hatinya jamaah dari segala sesuatu. Ya. Adapun secara istilah, ikhlas itu adalah dia beribadah kepada Allah min ghairi riya'in wala sum'atin, tanpa didasari dengan riya, tanpa didasari dengan sum'ah. Riya itu dari kata ro'a, artinya adalah melihat. Tapi kalau dikatakan riya, dia beribadah karena ingin dilihat oleh orang. Atau sum'ah, itu beribadah karena ingin didengar oleh orang bahwa dia adalah ahli ibadah. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, dari pembahasan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan taharah. Sekali lagi saya simpulkan, taharah itu ada dua. Ada taharah hissiyah, taharah membersihkan anggota tubuh. Ada taharah ma'nawiyah, ada taharah yang berkaitan dengan hati, harus dibersihkan dalam hati. Tidak boleh sholat diiringi dengan rasa riya, sum'ah. Termasuk anak-anak yang sholatnya itu dipaksa orang tua, dipaksa gurunya, sholatnya tidak sah. Ya, dia hanya mendapatkan letih saja, capek, tapi tidak ada manfaatnya. Atau seorang suami yang sholat ke masjid karena ingin dipuji oleh istrinya. Atau seorang anak yang ingin dipuji oleh orang tuanya. Atau seorang menantu yang ingin dipuji oleh mertuanya. Atau kebalikannya, orang tua yang ingin dipuji oleh anak-anaknya. Itu semua sholat bukan karena Allah, walaupun dia bersih secara hissiyah, tapi kotor secara ma'nawiyah, itu lebih berbahaya lagi. Ya, ini ma'asyiral ikhwah azza, perlu diperhatikan. Keikhlasan itu sesuatu yang sangat sulit sekali untuk diperbaiki jamaah. Tapi kata ulama, aku tidak mendapatkan satu pun amalan yang paling berat untuk aku lakukan kecuali ikhlaskan niat dalam hati. Kenapa? Karena hati kita itu berbolak-balik. Ya, kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wal fitnatu khattafah. Hati kita ini lemah, sementara fitnah terus menyambar. Hati kita lemah jamaah. Sekarang saja kuat di masjid. Kalau pulang kita ke rumah jumpa dengan teman kita, apakah iman kita masih kuat? Atau ketika kita bersendirian dengan handphone kita, dengan elektronik kita mampu untuk mempertahankan keimanan kita sebagaimana kita di masjid ini? Hati kita ini lemah. Fitnah di luar sana itu menyambar-nyambar. Oleh karena itu, permasalahan hati
permasalahan keikhlasan itu sesuatu yang hendaknya mesti betul-betul diperbaiki oleh seorang, dan dia perbaharui terus-menerus setiap kali hendak melakukan ibadah. Terkadang amalan itu ikhlas di awal, dan dia rusak di tengah. Disebabkan apa? Disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong untuk dia menjadi riya. Karena dia sholat dari rumahnya, dia berjalan dari rumahnya menuju masjid ikhlas. Tapi begitu sampai di masjid, dia melihat orang-orang yang mungkin menurut dia istimewa, sehingga tatkala dia sholat, dia melaksanakan sholat melebihi kapasitas sebagaimana yang biasanya dia lakukan. Kalau dia sholat misalnya Allahu Akbar, malas-malasan takbir, begitu ada orang yang istimewa di hadapan dia, Allahu Akbar, betul-betul fasih takbirnya. Atau ketika meletakkan tangan, Allahu Akbar, dia malas-malasan menyimpan tangan, tidak berdiri dengan sempurna. Tapi begitu ada orang yang istimewa di hadapan dia, seakan-akan dia berdiri tegak, memposisikan tangan di dada, seakan-akan dia orang paling bersemangat dan sholatnya paling bagus. Ini namanya ya, dia beramal karena manusia. Terkadang demikian keadaannya. Kadang kita sebagai menantu, tatkala kita sholat, masuk di saf ikhlas. Begitu sholat, di pertengahan sholat datang mertua kita, sholat di samping kita, mulai kita perbaiki ibadah. Atau tatkala kita sholat dalam keadaan tidak ada siapa-siapa, begitu di pertengahan sholat datang guru kita, ustadz kita, apalagi datang seorang ulama sholat samping kita, so kita perbaiki tata cara sholat kita bukan karena Allah, tapi karena manusia. Maka ini namanya rusak keikhlasannya di pertengahan amalan. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Jelas ya? Baik, ini makna dari taharah. Ada definisi taharah yang lebih ringkas lagi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqqin, seorang ulama ahli fikih tersohor di masanya. Beliau mengatakan bahwa taharah itu adalah fi'lun yustabahu bihi shalah. Definisi singkat, jami' mani'. Definisinya melingkup, cukup dan sempurna. Fi'lun yustabahu bihi shalah. Taharah itu adalah perbuatan yang dengan taharah itu sehingga salat menjadi sah. Singkat kan? Taharah perbuatan, amalan yang dengan perbuatan itu sehingga salat menjadi sah.